Pesantren tapi penuh dengan setan. Wah asli ini parah banget. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi cerita ini tuh gue temuin di Kaskus SFTH. Ini cerita bener-bener serem banget. Yang nulis cerita ini namanya Lady. Jadi setelah lulus SD, bapaknya Lady itu menyekolahkan Lady di salah satu pesantren yang ada di Madura. Ya tanpa ada saudara, teman ataupun siapapun, Lady harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Lingkungan yang cukup berbeda dengan sebelumnya. Ketika awal-awal masuk pesantren itu, Lady ini udah banyak dengar cerita-cerita horor yang terjadi di lingkungan pesantren. Terutama cerita-cerita yang terjadi ketika awal-awal pesantren ini berdiri. Apalagi kalau kalian tahu, Pulau Madura itu mungkin salah satu pulau yang cukup erat kaitannya dengan perdukunan. Jadi kalau banyak cerita-cerita tentang santet, terus juga kirim-kirim ilmu hitam di Pulau Madura, itu ya udah biasa banget. Bahkan kata Lady sama santri-santri lainnya itu udah biasa banget kalau misalkan malam hari itu ngelihat ada panah-panah yang lewat, panah api, terus juga bola-bola api yang melayang keliling-keliling di atas pesantren. Awalnya ngelihat hal-hal tadi, itu Lady ya agak percaya nggak percaya. Tapi di saat yang bersamaan dia itu juga ketakutan. Karena kan emang dia ngelihat sendiri. Oke, di pesantren itu kamarnya itu dibagi menjadi 3 blok. Blok A, blok B, blok C. Nah kamarnya Lady ini di blok C, di gedung yang paling baru. Blok C itu bentuk bangunannya itu kayak U gitu. Di tengah-tengahnya ada tangga, di pinggir-pinggirnya juga ada tangga. Bangunan itu terdiri dari 2 lantai dan dibagi-bagi lagi. Jadi di lantai 1, di sebelah kiri itu C1, di sebelah kanan C2. Nah di lantai 2, di sebelah kiri C3, di sebelah kanan C4. Di mana setiap blok itu terdapat 6 kamar. Jadi total ada 24 kamar dan setiap kamar itu bisa diisi 20-25 orang. Nah Lady itu kamarnya di lantai 2 di sebelah kiri, berarti blok C3. Nah semua teror ini awalnya dialami oleh salah satu kakak kelas yang sekamar sama Lady. Jadi di dalam satu kamar itu dicampur ya dari kelas 1 sampai kelas 3. Kita sebut aja nama kakak kelasnya ini adalah Siti. Nah setiap malam ketika lagi tidur, Siti ini selalu mendengar ada suara perempuan yang manggil-manggil dia. Suaranya itu bener-bener lirih banget. Siti, Siti. Tapi masalahnya yang ngedengar suara itu cuma Siti doang. Yang lain gak bisa dengar. Tentu karena Siti itu ngalamin hal itu terus tiap malam, dia itu jadi ketakutan, jadi nangis terus tiap malam. Yang bikin semua santri-santri lain juga pada ikut ketakutan. Di situ Siti itu cerita kalau suara itu tuh bener-bener lirih banget. Terus juga kedengarannya itu persis di samping kupingnya dia. Tapi ketika dilihat itu nggak ada orang. Santri-santri lain udah pada tidur. Untungnya setelah seminggu teror itu pun selesai. Tapi suatu malam temennya Lady yang namanya Zulfa itu juga dapat pengalaman yang benar-benar mengerikan. Jadi suatu malam Zulfa sama temennya yang lain namanya Amal itu baru aja balik dari kamar mandi, pengen balik ke kamarnya. Mereka berdua itu lagi naik tangga, tapi Amal posisinya udah jalan lebih dulu. Di bawah tangga itu ada sebuah gudang yang gak terlalu besar dan cuma dibatasin sama triplek dan ada pintunya, tapi nggak ada atapnya. Jadi kalau misalkan lagi naik tangga itu bisa ngelihat ke arah dalam gudang. Mana itu gudang yang gak ada lampunya, jadi gelap banget. Nah ketika lagi naik, Zulfa yang jalannya belakangan itu ngelihat ke arah gudang, gak sengaja. Nah ketika lagi ngeliat ke arah gudang, dia itu ngelihat kok pintu gudangnya itu kebuka. Dimana pintunya itu kebuka gara-gara kayak ada semacam batu besar yang ngeganjel pintu itu. Karena penasaran, Zulfa pun turun nih, pengen nutup pintu itu. Tapi ketika dia lagi turun, tiba-tiba yang disangka tadi itu adalah batu besar itu bergerak ke arah Zulfa. Iya, ternyata itu bukan batu, melainkan sebuah potongan kepala yang mukanya itu hancur dan penuh dengan darah. Zulfa yang lihat itu langsung duduk lemes, nangis, coba nutupin mukanya supaya nggak bisa ngelihat makhluk itu. Amal yang tadi udah jalan duluan, akhirnya turun lagi dan karena dia tahu kayaknya ada apa-apa, ya dipapah nih. Si Zulfa ini diajak ke kamar. Ketika udah sampai di kamar, Zulfa baru cerita kisah yang mengerikan tadi. Ternyata teror dari makhluk yang kepala buntung itu nggak cuma sampai di situ doang. Banyak juga santri-santri lain yang lewat ke gudang itu sering ngeliat, tapi lebih seringnya itu kayak nyium-nyium bau anyir-anyir darah gitu. Teror itu terjadi hampir selama sebulan dan tiba-tiba hilang. Ya, di situ nggak ada yang tahu kenapa bisa ada
sosok mengerikan kepala buntung di dalam gudang itu. Sebenarnya apa yang terjadi sama gudang itu nggak ada yang tahu. Terus ketika Lady ini udah kelas 3, dia itu sering ngeliat ada sosok hitam cukup besar gitu ya, menggunakan jubah berwarna hitam yang ada tudungnya dan juga bawa sabit yang lumayan besar. Kalau dibayangin kayak malaikat-malaikat maut kalau di film-film. Oh ya, santri-santri itu tiap semester harus pindah kamar, jadi ganti-gantian gitu. Dan tibalah saat Lady kamarnya itu pindah ke blok C4 yang persis di samping tangga. Di situ ada teror lagi. Jadi pas siang hari, temannya Lady ada 2 orang, kita sebut aja namanya Nia dan Dila. Mereka itu lagi bengong aja. Posisinya Nia itu lagi berdiri nyandar ke jendela yang ada di samping pintu. Di depan Nia itu ada Dila lagi ngaca di cermin yang cukup besar. Jadi mereka berdua bisa ngelihat pantulan mereka sendiri di cermin tersebut. Nah ketika lagi kayak gitu, tiba-tiba Nia sama Dila itu teriak langsung lemes duduk di lantai. Teman-temannya yang lain itu pada panik semua, coba nenangin mereka berdua. Dan setelah tenang, di situ Dila cerita kalau tadi tuh di depan kamar di belakang Nia persis itu lewat sosok hitam yang tadi gue bilang itu. Posisinya bener-bener deket sama Nia. Dan setelah kejadian itu banyak banget santri-santri lain yang ngeliat sosok itu juga. Setelah banyak yang ngeliat, mereka itu kayak baru sadar ada suatu keanehan. Karena setiap ada santri yang ngeliat sosok hitam ini nih sosok tuh ada di belakang salah satu orang santri asal Malaysia. Dimana santri itu juga kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi dia itu kayak selalu pakai sabuk yang cukup besar yang banyak kancingnya. Dan itu dipakainya di dalam baju. Disembunyikan dari semua orang supaya kayak yang gak ada yang tahu kalau dia itu pakai sabuk tersebut. Karena teror itu makin sering dan juga makin meresahkan, akhirnya pengurus pesantren itu pun mengambil tindakan. Mereka itu mencari tahu dan akhirnya menginterogasi santri dari Malaysia ini. Setelah diinterogasi dan dicari tahu, ternyata sabuk yang dia pakai itu adalah jimat. Dan sosok hitam besar itu dari jimat tersebut. Nggak ada yang tahu tuh niat pasti kenapa si santri itu pakai jimat tersebut. Tapi akhirnya sabuk itu diambil. Dan nggak lama setelah sabuk itu diambil, si santri ini tuh keluar dari pesantren dan terornya pun selesai. Tapi yang selesai itu adalah teror dari sosok hitam tadi doang. Karena masih banyak banget teror-teror lain. Kayak teror setan yang suka menyerupai orang lain. Setan kembar gitu. Dimana sosok setan kembar ini sering muncul di tangga yang persis di samping kamarnya Lady. Buat kalian yang mau baca cerita lebih lengkapnya, kalian bisa langsung baca di Kaskus SFTH. Itu cerita benar-benar seru banget dan di sana juga masih banyak cerita-cerita seru lainnya. Jadi mampir ya ke Kaskus SFTH. Ya, link cerita lengkapnya udah gue taruh di bio gue.